Oke, hari ini kita akan belajar tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah satuan fungsional dan struktural terkecil dari kehidupan. Sel memiliki ukuran yang mikroskopis atau ukuran yang kecil. Sel terbesar adalah sel telur dan telur terbesar yang diketahui saat ini adalah telur burung unta. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan, di mana diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan merupakan sel eukariotik. Masih ingatkah apa itu sel eukariotik? Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Terdapat beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel dimiliki hanya pada sel tumbuhan, sementara sel hewan tidak. Kemudian ada membran sel atau membran plasma, di mana membran sel ini terdapat baik di sel tumbuhan ataupun di sel hewan. Kemudian yang selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang mengisi sel tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah organel yang disebut dengan ribosom. Ribosom ini merupakan butiran-butiran yang tersebar di seluruh sel. Kemudian selanjutnya ada retikulum endoplasma. Terdapat dua retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus tidak ditempeli ribosom, sementara retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria ini terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan, berbentuk bulat memanjang. Kemudian ada organel lisosom. Lisosom ini bentuknya bulat dan ada di sel tumbuhan dan juga sel hewan. Kemudian ada juga badan Golgi. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi. Bentuknya itu seperti tumpukan-tumpukan. Kemudian ada di tumbuhan dan juga ada di sel hewan. Kemudian ada kloroplas. Nah, kloroplas ini kalau dilihat di gambar, kloroplas itu hanya terdapat pada sel tumbuhan karena sel tumbuhan yang hanya berfungsi fotosintesis, sementara sel hewan tidak. Kemudian ada vakuola. Nah, vakuola ini merupakan organel terbesar pada sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar, sementara sel hewan hanya memiliki vakuola yang berukuran kecil. Kemudian ada lagi yaitu amiloplas. Amiloplas ini hanya dimiliki pada sel tumbuhan saja. Kemudian ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini bentuknya memanjang dan hanya ada pada sel hewan saja, sementara sel tumbuhan tidak memiliki. Kemudian ada centriole. Nah, centriole ini juga bentuknya memanjang. Nah, centriole ini hanya terdapat pada sel hewan. Kemudian kita akan membicarakan tentang fungsi-fungsi dari organel yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus ini disebut juga
inti sel. Nah, yang namanya inti berarti berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan juga sebagai pembawa materi genetik. Kemudian ada retikulum endoplasma halus. Nah, bentuknya seperti ini, dia tidak terdapat ribosom karena dinamakan halus. Kemudian berfungsi untuk sintesis lemak dan kolesterol. Next, ada retikulum endoplasma kasar atau disingkat RE kasar. Nah, ini terdapat ribosom ya, sehingga ada putih-putihnya nih. Kemudian berfungsi sebagai tempat penampungan protein. Kenapa tempat penampungan protein? Karena next yaitu fungsi dari ribosom adalah mensintesis protein atau membuat protein. Nah, protein ini nanti akan ditampung di RE kasar. Nah, ini tadi ribosom, ini yang tersebar di seluruh sel yang berbentuk bulat-bulat kecil ya, ini untuk sintesis protein. Next, kemudian lisosom, dia bentuknya bulat, kemudian dibatasi oleh membran tunggal. Dia mengandung enzim hidrolitik. Dia berfungsi sebagai proses pencernaan sel yang mencerna sel. Next, ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Ini berperan mereaksikan protein yang ditampung dari RE atau retikulum endoplasma. Kemudian juga berfungsi sebagai tempat sintesis polisakarida. Oke, next. Nah, ini ada mitokondria. Ini bentuknya bulat panjang. Nah, kalau ibu sebutnya adalah mitokondria itu bentuknya seperti sosis, kemudian dikasih mayones di atasnya. Nah, ada yang membentuk tonjolan yang disebut dengan krista, dan ada cairannya yang disebut dengan matriks. Yang kuningnya itu matriks, yang pinknya itu adalah merupakan krista. Fungsinya adalah respirasi sel atau berfungsi sebagai tempat pembentukan energi. Next. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan. Nah, cairan ini merupakan materi yang mengisi antara nukleus dan membran plasma. Nah, cairannya disebut dengan sitosol dan serabut atau benang yang disebut sitoskeleton. Kemudian ada membran sel. Ini bersifat semi permeable. Membran sel ini berfungsi sebagai transportasi zat dari dan keluar atau masuknya sel. Kemudian dinding sel yang ada dimiliki sel tumbuhan. Nah, dinding sel ini sifatnya kaku dan tersusun dari polisakarida. Sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel tumbuhan, itu merupakan fungsi dari dinding sel. Kemudian kloroplas. Kloroplas ini plastida, tapi dia mengandung pigmen hijau atau klorofil. Nah, kloroplas ini karena mengandung klorofil berperan sebagai kegiatan fotosintesis. Kemudian adalah amiloplas. Amiloplas ini plastida juga, tapi dia tidak mengandung pigmen berwarna. Berfungsi sebagai penyimpanan amilum. Kemudian ada vakuola. Vakuola pada tumbuhan ini berukuran yang besar, sementara pada hewan ini kecil. Nah, berperan sebagai penimbunan cadangan makanan. Kemudian ada sentriol, ini terletak di dekat nukleus, dan sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel.